Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 19 Mei 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu, melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca firman-Mu. Kebutuhan kami yang terbesar adalah kehadiran Roh-Mu ya Yesus dalam hati dan pikiran kami, agar kami semua boleh mengerti pekabaran firman Tuhan ini dan menjadikannya bagian kehidupan kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul Kuasa atas doa sendirian. Ayat inti terdapat dalam Matius 6 ayat 6. Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Milikilah suatu tempat untuk berdoa pribadi. Yesus telah memilih tempat-tempat untuk berhubungan dengan Allah, dan kita pun haruslah demikian. Kita perlu sering mengundurkan diri ke suatu tempat, betapapun sederhananya, di mana kita dapat sendirian dengan Allah. Berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Di dalam nama Yesus kita boleh datang ke hadirat Allah dengan keyakinan dari seorang anak. Tidak seorang pun diperlukan untuk bertindak sebagai perantara. Melalui Yesus, kita dapat membuka hati kita kepada Allah seperti kepada seseorang yang mengenal dan mengasihi kita. Di dalam tempat berdoa secara diam-diam, di mana tidak ada mata kecuali mata Allah yang dapat melihat, tidak ada telinga kecuali telinganya yang dapat mendengar, kita dapat mencurahkan keinginan dan kerinduan kita yang tersembunyi kepada Bapa dari belas kasihan yang tak terhingga itu, dan di dalam keheningan dan ketenangan jiwa, suara yang tidak pernah lalai untuk menjawab seruan keperluan manusia akan berbicara ke dalam hati kita. Orang-orang yang mencari Allah secara diam-diam menceritakan keperluan mereka dan meminta pertolongan, tidak akan memohon dengan sia-sia. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kita membuat Kristus teman sehari-hari, kita akan merasa bahwa kuasa-kuasa yang tak kelihatan dari dunia ini berada di sekitar kita, dan oleh melihat kepada Yesus kita akan disatukan dengan gambarnya. Oleh melihat kita menjadi berubah, tabiat dihaluskan, dilembutkan, dan dimuliakan untuk kerajaan surga. Hasil yang pasti dari hubungan dan persahabatan kita dengan Allah akan menambah belas kasihan, kesucian, dan kegairahan. Akan ada pertumbuhan kecerdasan di dalam doa. Kita sedang menerima suatu pendidikan ilahi dan ini dilukiskan dalam suatu kehidupan yang rajin dan giat. Jiwa yang berbalik kepada Allah untuk memperoleh pertolongan, dukungan, kuasa oleh doa setiap hari dengan sungguh-sungguh akan memperoleh aspirasi yang mulia, persepsi kebenaran dan tugas yang jelas, maksud-maksud tindakan yang agung, dan lapar dan dahaga akan kebenaran yang terus-menerus. Oleh mempertahankan hubungan dengan Allah, kita akan disanggupkan untuk menyebarkan kepada orang-orang lain, lewat pergaulan kita dengan mereka, terang, damai, ketenangan yang berkuasa di dalam hati kita. Kekuatan yang diperoleh di dalam doa kita kepada Allah bersatu dengan upaya yang tekun di dalam melatih pikiran dalam keprihatinan dan menaruh perhatian, mempersiapkan seseorang untuk tugas harian dan memelihara roh kedamaian dalam segala keadaan. Saudaraku dalam Tuhan, kenapa dalam berdoa sendirian atau dalam bahasa Inggris disebut secret prayer memberikan kuasa? Early Writings halaman 73 paragraf 1 menjelaskan, kita harus banyak berdoa tersembunyi, secret prayer. Kristus adalah pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya. Dan jika kita akan tumbuh dan berkembang,
kita harus terus-menerus mengambil getah dan makanan dari pokok anggur hidup. Karena terpisah dari pokok anggur, kita tidak memiliki kekuatan. Berdoa tersembunyi atau berdoa sendirian atau secret prayer digambarkan dengan perumpamaan Kristus pokok anggur yang benar dan kita ranting-rantingnya. Perhatikan, setiap ranting terhubung sendiri-sendiri kepada pokok anggur. Memang pada pokok anggur ada banyak ranting, tetapi setiap ranting terhubung langsung dan sendiri-sendiri kepada pokok anggur agar menerima getah atau makanan atau hidup dari pokok anggur tersebut. Tidak ada ranting yang menerima getah dari ranting lain. Dari setiap ranting yang keluar adalah daun dan buah. Sumber getah dan makanan hanya satu, yaitu dari pokok anggur. Inilah makna dan berharganya berdoa tersembunyi atau berdoa sendirian. Karena kita terhubung dengan sumber getah, sumber kehidupan, yaitu Yesus Kristus secara langsung dan sendiri-sendiri. Inilah makna dan berharganya Yesus tinggal di dalam kita dan kita dalam Dia secara pribadi. Perhatikan, Yesus tidak tinggal di dalam hidup kita melalui orang lain atau oknum lain yang bukan Yesus. Jika kita menerima kehadiran Yesus melalui orang lain atau oknum lain yang bukan Yesus, maka Yesus bukanlah satu-satunya pokok anggur yang benar. Ini perlu kita pahami dengan baik dan benar, sebab ada ajaran yang mengatakan bahwa Yesus hadir dalam hidup kita melalui kehadiran oknum lain yang bukan Yesus. Kehadiran Yesus katanya diwakili oleh oknum lain tersebut. Mohon maaf, hal itu tidak sesuai Alkitab dan Roh Nubuat. Pokok anggur yang benar adalah Yesus Kristus, dan kita harus terhubung langsung dengan Yesus agar menerima getah kehidupan dari Dia. Sebab Roh-Nya yang kudus, sebagaimana pelajaran sebelumnya telah nyatakan, itulah getah yang kudus itu, atau getah pokok anggur. Kita harus terima langsung dari Dia. Ini penting kita pahami, karena di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita lemah dan siap untuk mati. Sebab tidak ada getah atau hidup yang kita terima jika kita di luar Yesus atau terpisah dari pokok anggur yang benar. Nah, mungkin ada yang bergumul dengan kutipan berikut ini tentang Yesus hadir melalui wakilnya. Kita bisa baca dalam Christ Triumphant, bab 296, halaman 301, atau tertulis juga dalam manuskrip 44 tahun 1898, paragraf 11 yang berkata, Kristus bertekad untuk memberikan pemberian kepada orang-orang yang telah bersama Dia dan orang-orang yang harus percaya kepadanya. Sebab inilah saat dari kenaikan dan pelantikannya, sebuah yobel di surga. Pemberian apa yang bisa diberikan Kristus cukup kaya untuk menandakan dan mengaruniakan kenaikannya ke tahta pengantara? Itu harus layak untuk kebesaran dan kerajaannya. Kristus memberikan wakilnya. Nah ini perhatikan. Oknum ketiga dari kealahan, Roh Kudus. Pemberian ini tidak bisa dilampaui. Pada hari Pentakosta, Kristus memberikan murid-muridnya Roh Kudus sebagai penghibur mereka. Itu selalu tinggal dengan gerejanya. Dari kutipan ini yang menjadi fokus adalah kata his representative atau wakilnya. Lihat yang ditandai warna kuning. Oleh karena kata ini, saudara-saudara kita kaum Trinitas meyakini bahwa Roh Kudus itu adalah oknum lain yang bukan Yesus. Dan sang wakil di dalam kutipan ini disebut juga oknum ketiga dari kealahan, yaitu Roh Kudus. Jadi, Roh Nubuat menyatakan bahwa oknum ketiga dari kealahan itu sebagai wakil Kristus, dan Nyonya White sebut sebagai pemberian atau hadiah atau gift. Perhatikan, Nyonya White menggunakan kata ganti benda untuk Roh Kudus tersebut. Nah, dalam Selected Messages buku pertama, bab 4 halaman 42 paragraf 2, Nyonya White mengatakan bahwa Roh Nubuat menjelaskan dirinya sendiri. Karena itu, kita perlu lihat apa yang Roh Nubuat jelaskan tentang kutipan ini, khususnya tentang oknum ketiga kealahan tersebut,
Siapa atau apakah oknum ketiga kealahan itu? Kita buka Alfa dan Omega jilid 6 bab 73 halaman 314. Kita baca kembali kutipan ini. Dosa dapat dilawan dan dikalahkan hanya dengan perantaraan kuasa oknum ketiga dari kealahan, yang akan datang dengan tenaga yang tidak berkurang, melainkan dalam kepenuhan kuasa ilahi. Rohlah yang mensukseskan apa yang telah dikerjakan penebus dunia. Dengan roh, hati dijadikan suci. Dengan perantaraan roh, orang percaya mengambil sifat ilahi. Kristus telah memberikan rohnya sebagai kuasa ilahi untuk mengalahkan segala kecenderungan bawaan dan kecenderungan yang dipelihara kepada kejahatan, dan untuk menanamkan tabiatnya sendiri pada jemaatnya. Bisa lihat, kami sengaja memberikan tanda dengan warna khusus agar lebih jelas. Oknum ketiga itu adalah roh, dan roh itu adalah rohnya Kristus. Karenanya, kuasa oknum ketiga kealahan adalah kuasa ilahinya rohnya Kristus. Lihat juga yang warna hijau, dosa itu sama dengan segala kecenderungan bawaan dan kecenderungan yang dipelihara kepada kejahatan. Jadi, rohnya Kristuslah yang dapat melawan dan mengalahkan kejahatan atau dosa. Masih dalam bab yang sama, bab 73, dan dari buku yang sama, buku Kerinduan Segala Zaman, atau Alfa Omega jilid 6, yang White lanjutkan. Kita baca dalam halaman 319, paragraf 1. Hubungan dengan Kristus ini sekali dibentuk harus dipertahankan. Kristus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Bisa lihat ya, kita harus terhubung langsung sendiri-sendiri dengan Yesus. Kita lanjutkan. Hal ini bukannya hubungan secara kebetulan saja, bukannya hubungan yang kadang-kadang saja. Bila dipisahkan dari pokok anggur, carang itu tidak dapat hidup. Yesus mengatakan bahwa kamu tidak dapat hidup kalau terpisah dari aku. Hidup yang telah kamu terima daripadaku dapat dipelihara hanya oleh hubungan yang terus-menerus. Jelas sekali, saudaraku dalam Tuhan. Tidak bisa kita terhubung dengan Yesus melalui oknum lain atau wakilnya atau siapapun. Harus langsung kepada Yesus. Lihat yang warna biru. Tanpa aku, kamu tidak dapat mengalahkan satu dosa atau melawan satu pencobaan. Kita sama sekali tidak bisa terputus dari Yesus, meski dia sudah kembali ke surga. Karena kalau terputus dari Yesus, kita tidak dapat hidup, kita mati. Layaknya ranting terputus dari pokok anggur. Perhatikan yang warna biru lagi. Tanpa Kristus, kita tidak dapat mengalahkan satu dosa atau melawan satu pencobaan. Bisa lihat? Dalam buku yang sama dan dalam pasal yang sama, White jelaskan siapa oknum ketiga dari kealahan itu, yaitu rohnya Kristus itu sendiri. Sebab melalui roh Kristus itulah kita tetap terhubung dengan Kristus, layaknya ranting kepada pokok anggur. Karena Yesus sudah kembali ke surga, kita terhubung dengan dia hanya melalui rohnya. Dan masih dalam buku yang sama, bab yang sama, White lanjutkan. Kerinduan Segala Zaman buku kedua, bab 73, halaman 320, paragraf 1 yang berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Tinggal di dalam Kristus berarti selalu menerima rohnya. Suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya. Saluran hubungan harus terbuka terus-menerus antara manusia dan Allahnya. Sebagaimana carang pokok anggur senantiasa mengisap sari. Senantiasa artinya selalu. Dari pokok anggur yang hidup. Demikian juga kita harus berpaut pada Yesus dan menerima daripadanya oleh iman kekuatan dan kesempurnaan karakternya sendiri. Semua yang kita sudah baca ini diambil dari bab 73, buku Kerinduan Segala Zaman. Dan jelas bahwa oknum ketiga kealahan itu adalah roh Kristus yang kudus. Sebab kita tidak bisa terputus hubungan dengan Kristus. Dan untuk selalu terhubung dengan Kristus, kita harus menerima selalu,
kita harus selalu menerima Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus, yaitu sari dari pokok anggur itu. Melalui Roh Kristus itulah kita tinggal di dalam Dia dan Yesus di dalam kita. Jadi, wakil Yesus itu bukan oknum lain yang bukan Yesus, tetapi Roh-Nya Yesus itu sendiri, Roh Kristus. Melalui doa-doa pribadi dan rahasia, kita yang adalah ranting terhubung langsung sendiri-sendiri dengan Kristus yang adalah pokok anggur yang benar. Apakah Yesus adalah sang penghibur? Ya, silahkan lihat pelajaran sebelumnya. Tapi mari kita baca kutipan singkat berikut ini dalam manuskrip 7 tahun 1902 paragraf 10. Kristus harus dikenal dengan nama penghibur yang diberkati, the blessed name of Comforter. Kristus adalah sang penghibur melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus. Melalui doa-doa pribadi kita menerima kuasa, yaitu Roh-Nya Kristus yang kudus. Karena kita terhubung langsung dengan sumber kuasa itu, yaitu Yesus sang pokok anggur. Dan oleh kuasa itu kita diubahkan menjadi serupa dengan karakter Kristus. Kita menjadi saksinya bagi setiap orang yang bergaul dengan kita. Renungan hari ini katakan kita disatukan dengan gambarnya, yaitu karakternya. Nah, ini ada hubungannya dengan pernyataan dalam renungan hari ini. Pulang ke rumah halaman 153 paragraf 5 yang berbunyi, oleh mempertahankan hubungan dengan Allah, kita akan disanggupkan untuk menyebarkan kepada orang lain lewat pergaulan kita dengan mereka terang, damai, ketenangan yang berkuasa di dalam hati kita. Bagaimana terang, damai, dan ketenangan berkuasa dalam hati kita? Sudah tentu bukan karena kuasa diri kita. Counsels for the Church halaman 75 paragraf 4 menjelaskan, Kristus terang dunia menyelubungi kemegahan keilahiannya yang memukau dan datang untuk hidup sebagai manusia di antara manusia, sehingga mereka dapat tanpa dihanguskan berkenalan dengan pencipta mereka. Kristuslah terang itu. Kemudian, dalam Kisah Para Rasul halaman 70 paragraf 3, damai yang ditinggalkan Kristus kepada murid-muridnya adalah dari dalam, lebih daripada di luar, dan selamanya akan tinggal dengan saksi-saksinya melalui pergumulan dan pertikaian. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan damai sejahtera Kristus itu sifatnya internal atau di dalam. Dan manuskrip Releases volume 12 halaman 385 paragraf 4, White menyatakan, sebagaimana wajah Kain mengungkapkan rasa bersalahnya sebagai seorang pembunuh, demikian pula wajah Kristus mengungkapkan kemurnian, ketenangan, serenity, sebagaimana renungan hari ini katakan, kebajikannya gambar Allah. Ketenangan itu adalah Kristus. Jadi baik terang, damai, dan ketenangan yang berkuasa di dalam hati kita, semuanya adalah Kristus. Sebab dialah terang, damai, dan ketenangan itu melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus. Itulah kuasa itu dan kita peroleh melalui doa-doa sendirian kita. Mari kita biasakan doa sendirian. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas penjelasan kebenaran ini, agar kami umat-umat Allah jangan salah dalam berhubungan dengan Yesus melalui doa-doa pribadi kami. Kami harus terhubung langsung sendiri-sendiri kepada Yesus, sang pokok anggur. Kami tidak terhubung melalui orang lain atau oknum lain yang bukan Yesus. Kami harus terhubung langsung dengan Yesus, karena di luar Yesus, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami lemah dan siap mati. Oleh karena itu, kami harus selalu terhubung dengan Dia melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus. Tuhan, tolong kami sepanjang hari ini. Curahkan roh anak-Mu dalam hati kami, kehendak-Mu yang jadi. Ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.